Dari uji organoleptis, pada sampel sunmol bentuknya berupa serbuk, warnanya putih, baunya tidak berbau, dan rasanya pahit. Uji organoleptis pada vitamin bentuknya berupa serbuk halus, warnanya kuning muda, baunya tidak berbau, rasanya asam. Pada uji organoleptis tepung, bentuknya berupa serbuk halus, warnanya putih, baunya tidak berbau, dan rasanya tidak ada rasanya. Halo, saya Revita Dian Saputri. Saya akan melakukan uji kelarutan pada air biasa dan air panas. Nah, untuk yang pertama, sampelnya ini ada vitamin, sunmol, dan pati singkong. Kemudian pelarutnya, yang pertama menggunakan air biasa. Pertama, masukkan sampel sunmol yang sudah dihaluskan secukupnya pada air biasa. Kemudian diaduk, dan setelah diaduk bisa diamati apakah homogen atau tidak. Yang kedua, masukkan sampel vitamin yang sudah dihaluskan secukupnya pada air biasa. Kemudian diaduk dan diamati. Lalu masukkan juga sampel pati singkong secukupnya pada air. Lalu diaduk juga dan kemudian diamati. Pastikan bahwa ketiga sampel larut dalam air biasa ya. Kemudian uji kelarutan pada air panas sampel sunmol. Masukkan sampel sunmol yang sudah dihaluskan pada air panas, lalu diaduk dan diamati. Hasilnya, sampel sunmol larut dalam pelarut air panas. Ketiga, ambil amilum 1 sendok teh. Lalu masukkan ke dalam air hangat. Lalu diaduk hingga menjadi homogen. Lalu diamkan sebentar, lalu amati terdapat pengentalan pada pati tersebut. Keempat, ambil vitamin C 1 sendok, lalu tuangkan ke dalam air hangat. Setelah itu, aduk hingga menjadi homogen. Lalu diamkan sebentar, amati apa yang terjadi. Terdapat larutan berwarna kuning keruh. C. Pelarut cuka. Siapkan alat dan bahan. Alat ada serbet, ulekan, gelas cup 2 buah, piring, dan sendok. Selanjutnya bahan. Pertama ada sunmol, vitamin C, dan cuka. Pertama kita tuangkan cuka ke sendok. Lalu tuangkan cuka ke dalam air biasa. Lalu ambil 1 sendok teh sunmol. Lalu masukkan ke dalam larutan cuka sambil diaduk. Lalu diamkan sebentar, lihat apa yang terjadi. Terdapat banyak buih-buih pada larut. Kedua, kita tuangkan cuka ke sendok.
Lalu tuangkan cuka ke dalam air biasa. Lalu ambil 1 sendok teh vitamin C. Lalu masukkan ke dalam larutan, lalu diaduk. Lalu diamkan sebentar, lihat apa yang terjadi. Terdapat banyak buih-buih pada larutan. Perkenalkan, nama saya Monica Desmelalita, NIM 0512011056. Di sini saya akan melanjutkan percobaan selanjutnya. Percobaan yang selanjutnya, amilum dilarutkan ke dalam air cuka. Hasilnya, amilum larut ke dalam air cuka. Percobaan selanjutnya menggunakan larutan betadin. Sebelumnya, saya akan membuat larutan betadin terlebih dahulu. Percobaan pertama, sanmol dilarutkan ke dalam larutan betadin. Hasilnya, sanmol larut ke dalam larutan betadin. Percobaan yang kedua, vitamin akan dilarutkan ke dalam larutan betadin. Hasilnya, vitamin larut ke dalam larutan betadin. Percobaan terakhir, amilum dilarutkan ke dalam larutan betadin. Hasilnya, amilum larut ke dalam larutan betadin. Di sini saya akan melakukan yang pertama pembuatan 3 larutan sampel amilum, vitamin, dan sanmol. Yang kedua, saya akan melakukan uji keasaman menggunakan indikator dari kunyit dan 2 kali uji atau uji diplo. Cara pembuatan larutan sampel amilum, vitamin, dan sanmol. Yang pertama, siapkan 3 sampel yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Yang ini amilum, ini sanmol yang sudah dihaluskan, dan ini vitamin yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, ambil sedikit sampel kurang lebih 1 ujung sendok teh dan dilarutkan ke dalam 5 ml air, aduk hingga homogen. Ini hasil dari 3 larutan sampel. Yang pertama, larutan amilum, bentuk cair berwarna putih, tidak berbau, rasa hambar, dan tidak larut dalam air, terdapat endapan. Yang kedua, larutan vitamin, bentuk cair berwarna kuning, bau khas, rasa asam, dan larut dalam air. Yang ketiga, larutan sanmol, bentuk cair berwarna putih, bau khas, rasa pahit, dan larut dalam air. Yang kedua, saya akan melakukan uji keasaman menggunakan indikator dari kunyit. Di sini sudah terdapat 3 sampel larutan, larutan amilum, larutan vitamin, dan larutan sanmol. Selanjutnya, teteskan sedikit indikator dan aduk hingga terjadi perubahan warna. Ini hasil dari 3 larutan sampel dan indikator kunyit.
Yang pertama, larutan amilum bentuk cair berwarna kuning bening dan terdapat endapan karena amilum tidak larut dalam air. Yang kedua, larutan vitasimin berbentuk cair berwarna kuning bening dan larut dalam air. Yang ketiga, larutan sanmol bentuk cair berwarna kuning muda dan larut dalam air. Yang terakhir, saya akan melakukan pembuktian dari uji keasaman dengan melakukan step yang sama seperti uji percobaan pertama. Dari hasil percobaan pertama dan percobaan 2 atau pembuktian bahwa keduanya tidak ada perubahan dari warna, tekstur, rasa, dan bau. Nah, analisis obat dengan indikator alami. Nah, di sini setelah kita melakukan percobaan analisis obat dengan indikator alami, sekarang akan kami bahas apa sih yang kita ketahui setelah kita melakukan analisis obat dengan indikator alami tersebut. Nah, pertama, sebelum kita bahas hasilnya, kita akan membahas apa sih pengertiannya terlebih dahulu. Nah, indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daun berwarna. Dengan menggunakan indikator ini, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, ataupun netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam sebuah larutan. Kemudian dilihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam, basa, ataupun netral. Selanjutnya pengertian dari uji organoleptik. Uji organoleptik atau uji indera ataupun uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk berupa pengamatan bentuk, warna, bau, rasa, dan lain-lainnya. Kemudian uji kelarutan. Nah, uji kelarutan ini uji yang dilakukan terhadap suatu zat yang dilarutkan dalam suatu pelarut tertentu untuk mengetahui sifat dari kelarutan zat tersebut. Misalnya zat itu nanti larut ataupun tidak. Kemudian pengertian dari uji keasaman. Uji keasaman merupakan uji yang dilakukan terhadap suatu zat tertentu yang ditetesi dengan indikator, baik itu indikator alami ataupun buatan, untuk mengetahui sifat zat tersebut asam, basa, ataupun netral. Nah, kemudian dari pengamatan yang kelompok kami lakukan, yang pertama uji organoleptik untuk sanmol itu bentuknya tablet. Kemudian memiliki warna putih, tidak berbau, dan memiliki rasa pahit. Kemudian vitasimin. Vitasimin ini bentuknya juga tablet, tapi nanti akan dihaluskan. Kemudian memiliki warna kuning. Ini juga tidak berbau dan memiliki rasa asam. Kemudian amilum. Nah, di kelompok kami menggunakan pati singkong. Ini bentuknya serbuk halus, berwarna putih, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Kemudian uji kelarutan. Sampel yang pertama itu ada sanmol, dilarutkan pada air biasa, itu larut, dilarutkan pada air panas, juga larut, dilarutkan pada larutan cuka, itu juga larut, dilarutkan pada larutan betadin, juga larut. Kemudian vitasimin. Vitasimin ini pada air biasa juga larut, air panas juga larut, larutan cuka larut, larutan betadin juga larut. Kemudian amilum, yang kita gunakan tadi kan pati singkong. Nah, pati singkong ini pada air biasa juga larut, tapi kalau pada air panas dia mengental. Jadi berarti dia itu tidak larut pada air panas. Kemudian larutan cuka itu juga larut, larutan betadin juga larut. Kemudian uji keasaman. Pada percobaan pertama ini, sanmol itu warnanya kuning, berarti menunjukkan asam. Kemudian vitasimin juga warna kuning, berarti asam. Amilum juga warna kuning.
berarti juga asam. Kemudian pada percobaan kedua, itu hasilnya masih sama, yaitu warna kuning semua. Berarti sampel sunmol, vitasimin, dan amilum asam. Nah, itu pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.